Kita sama-sama, dan hari ini kita mau bahas tentang doa yang sangat terkenal, tetapi sebetulnya orangnya dalam Alkitab tidak memegang tokoh sentral. Tetapi begitu banyak buku yang ditulis, begitu banyak seminar yang diadakan tentang doa ini, yaitu doa Yabes. Meskipun hanya 2 ayat firman Tuhan yang menggambarkannya, tetapi doa ini saya sebut sebagai doa yang memutarbalikkan keadaan. Kekristenan tidak percaya dengan takdir. Yang setuju sama saya katakan amin. Orang dunia sangat percaya takdir. Tapi kadangkala kepercayaan orang dunia terhadap takdir itu jadi menakutkan. Orang sekarang cerai, dia bilang, ya takdir saya memang cerai. Orang sekarang selingkuh sama suami orang, dengan tenangnya dia bilang, siapa sih pendeta yang mau selingkuh sama suami orang? Tapi kalau saya ditakdirkan begitu ya mau bikin apa? Itu bukan takdir, oge. Orang sekarang kawin cerai 5 kali. Bilang pendeta, coba pendeta renungkan. Siapa sih yang mau kawin cerai sampai 5 kali? Saya juga gak mau begini. Tapi saya bisa berkata apa kalau takdir Tuhan memang begitu? Oi! Ngaco lu. Iya kan? Orang sekarang hamil di luar nikah. Pendeta, siapa sih yang mau hidup sampai begini? Tapi ya memang udah takdir saya. Hamil di luar nikah. Sadar oi. Oi, sadar oi. Iya kan? Orang jadi koruptor masuk penjara. Ya memang saya sudah ditakdirkan jadi koruptor. My God is not a crazy God. Allah saya bukan Allah yang gila, yang mentakdirkan orang jadi istri piaraan, yang mentakdirkan orang kawin 5 kali, yang mentakdirkan orang pacaran sama laki orang. Itu bukan takdir, gilanya lu. Ngerti sampai di sini? Amin. Lalu kalau saudara natap saya dan bilang, jadi nggak ada takdirnya orang Kristen. Gini, kalaupun saya mau membahasakan dengan istilah takdir, maka takdirnya orang Kristen, ya kan? Dalam bahasa Alkitab, supaya nggak kesannya ke Arab-Arapan, dalam bahasa Alkitab disebutnya predestin atau predestinasi, bahwa Allah mempredestinasikan kita, ya kan? Itu adanya di Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang lebih baik. Amin. Sama-sama bilang sama saya ditakdirkan untuk kaya. Saya ditakdirkan untuk berkelimpahan. Saya ditakdirkan untuk bahagia. Saya ditakdirkan untuk hidup berkemenangan. Amin. Saya tidak ditakdirkan untuk hidup susah. Cuman kadang-kala bodohnya kita aja yang bikin kita susah. Iya kan? Malasnya kita aja yang bikin kita menderita. Ngerti sampai di sini? Tetapi takdir Tuhan buat hidup kita adalah bahagia. Cuman kepala batu kita yang kadang-kadang bikin kita nggak bahagia, ngerti sampai di sini? Amin? Iya kan? Nah ini harus tertanam dalam hidup saudara. Aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup, dan hidup yang apa? Berkelimpahan. Amin? Jadi kita refuse untuk hidup menderita. Bukan berarti hidup Kristen tidak melewati penderitaan, jangan salah mengerti saya. Oke, bangsa Israel ditakdirkan gak untuk tinggal di padang belantara? Mereka ditakdirkan untuk keluar dari Mesir. Apa artinya keluar dari Mesir? Mereka harus lewat padang belantara, but it's not living there, cuman passing by. Ada banyak orang Kristen yang berkata, saya cintai Yesus, dan karena itu, kalaupun Yesus mau saya hidup selama-lamanya menderita, saya siap. Yesus saya nggak sadis. Tuhan tidak pernah mentakdirkan bangsa Israel untuk hidup di padang belantara. To live there. Betul, antara Mesir ke tanah Kanaan harus lewat padang belantara. Amin.
But why 40 long years? Kenapa 40 tahun? Tuhan mentakdirkan kan 40 tahun? Kenapa sampai 40 tahun? Karena kepala batu. Ya kan? I refuse. Saya menolak untuk hidup menderita. Saya siap lewati penderitaan. Tapi saya tahu di balik penderitaan selalu ada negeri yang berlimpah susu dan madu yang Tuhan sediakan. Amin. Berapa lama Tuhan mau saya menderita? Tergantung kepala batu saudara itu. Tergantung sikap saudara. Makanya kalau saya boleh memberi judul doa Yabes, saya beri judul doa yang memutarbalikkan keadaan. Tahukah saudara? Your situation right now isn't final. Situasi hidup saudara hari ini bukanlah akhirnya segala-galanya. Doa dengan iman dapat mengubahkan segala sesuatu. Amin. Jangan pernah berserah pada keadaan. Saya berserah kepada Tuhan itu harus. Kalau saya berserah kepada Tuhan, saya tidak akan berserah pada keadaan. Daud berserah kepada Tuhan. Dia lawan Goliat. Amin. Ngerti sampai di sini? Iya kan? Sadrak, Mesak, Abednego berserah kepada Tuhan. Karena itu dia lewati dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah berserah kepada keadaan, tapi akan berjalan terus dan merebut janji Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yabes lebih apa? Dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan apa? Kesakitan. Jadi arti Yabes itu apa? Derita. Ada nggak orang kasih nama anaknya Ita? Nama panjangnya siapa? Penderitaan si Taurus. Ada. Name is always a wish. Nama itu selalu adalah apa? Pengharapan. Betul? Makanya orang dikasih nama Sugiharto. Apa artinya Sugiharto? Sugi artinya apa? Kaya. Harto artinya apa? Harta. Sugiharto. Artinya apa? Kaya akan harta. Disingkat Suharto. Kaya nggak? Anak cucunya kaya nggak? Makanya kalau kasih nama anak Suharto. Tapi kalau Batak lucu pendeta. Masa Pardamaian Suharto Pakpahan? Nggak cocok pendeta. Nggak ada orang Batak namanya Suharto. Mana ada orang kasih nama anaknya Eli. Nama lengkapnya Pelit. Tambah P belakangnya T. Eli, Pelit. Kecuali orang Manado kasih nama anaknya Sonya. Sonya ndak tahan. Masih mending kok Sonya. Sonya ndak tahan. Kalau Sonya ndak guna. Iya ya. Orang tuh kalau kasih nama anak pasti yang baik-baik. Ada teman saya namanya Berlian. Nggak ada. Orang kalau kasih nama anaknya Batu juga batunya berlian. Ada teman saya namanya Ruby. Wah, itu nama-nama apa? Batu-batu mahal. Nggak ada orang kasih nama anaknya Krikil, Akik. Orang bule kasih nama anaknya biasanya cuma satu huruf dipanggilnya. Mr. K. Mr. J. Wah, gitu. Huruf mati, satu huruf. Enak didengarnya. Kalau orang Indonesia senangnya huruf hidup diulang 2 kali. A, I, U, O. Yang selanjutnya nggak usah saya sebut. Jadi saya bisa bayangkan nggak? Setiap kali nama Yabes disebut, itu as a curse for him. Derita. Ya. Derita. Pasti kalau orang pertama kali di absen di sekolah, ya kan? Derita Manurung. Derita. Kenapa kamu dipanggil Derita? Ya, mama saya waktu lahir stres. Jadi panggil Derita. Terus Manurungnya ini kamu orang Batak? Enggak,
Nah manurung, ya hidup lagi manurung. Jadi supaya jelas saja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kali nama ini disebut, itu seperti people look down on him. Tapi ayat 10, wah ini yang saya bilang. Yabes apa? Berseru kepada arah Israel. Jangan pernah berserah kepada keadaan. Berserah kepada Tuhan itu harus. Karena selalu saya bilang gini, hidup kita bukan ditentukan oleh Tuhan, hidup kita ditentukan oleh kita. Jadi sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang gini. Tapi itu kan duniawi pendeta, hidup kita kan ditentukan Tuhan, amin. Yang Tuhan tentukan engkau kaya. Yang Tuhan tentukan hidupmu luar biasa. Amin. Misalnya Tuhan tentukan kita 100%. Siapa yang setuju rancangan Allah selalu baik, indah, dahsyat, dan luar biasa? Amin. Nah sekarang pertanyaan saya. Kalau rancangan Allah nih 100%, kira-kira saudara hidup sekarang berapa persennya? Halo? Jawab dong. Kalau rancangan Tuhan itu sudah kaya, berkelimpahan. Makanya Alkitab bilang kan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sudah didengar, pikirkan. Maksudnya, Alkitab sedang mau bilang, fokuskan diri saudara pada apa yang Tuhan mau. Kalau rencana Tuhan dikasih 100%, saudara sekarang hari ini berdiri di berapa persennya? Kira-kira Tuhan mau nggak berkati saudara pas-pasan? Tuhan mau berkati saudara apa? Tanpa batas. Nah, hari ini saudara berdiri kira-kira di berapa persen? Tahu nggak saudara? Sebuah survei bilang begini, manusia hari ini setinggi-tingginya ada paling tinggi di 25% dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Why? Kenapa begitu? Loh, karakter kita yang menentukan. Amin. Tuhan rancangan kita semua 100%. Tuhan maunya bangsa Israel itu jalan di padang belantara cuma 1 minggu dan sampai ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Why 40 long years? Karena apa? Kekerasan hati. Makin kita shape our character, makin kita bentuk karakter kita, makin kita ngerti rencana Tuhan, makin kita kembangkan iman kita, makin kita luruskan hati kita, makin kita masuk pada rencana Tuhan yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Yabes gak mau berserah pada keadaan. Orang memanggil dia apa? Yabes. Artinya apa? Derita. Penderitaan. Si pembuat penderitaan. Iya kan? Tetapi ayat ini bilang apa? Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Saya baca ayat ini, aduh saya diberkati sekali. Terjemahan aslinya nggak ada kata kiranya ya. Nggak tahu, ini penafsir Alkitab Indonesia ini senang pakai kata mungkin, kiranya, semoga. Semoga, semuanya mogok dan gagal. Ya. Kiranya, kira-kira gitu ya kan. Barangkali, ya nyari barang di rumah aja susah apalagi dikali. Itu terjemahan bahasa aslinya nggak ada tuh. Barangkali, mungkin, kiranya, semoga. Tahu siapa sih yang terjemahan Alkitab? Tapi pintar juga sih dia bisa, saya minimal nggak bisa. Cuman itunya aja, kiranya itu yang saya nggak tahan. Terjemahan aslinya nggak ada kiranya. Dia mohon, engkau memberkati aku apa? Kita biasa kalau doa paling titiknya di sini kan, Tuhan berkati aku titik. Tapi luar biasa nih dia bilang, Tuhan berkati aku apa? Berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari segala malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah, catat ya setiap saudara ya. Kalau ada doa, selalu penutupnya adalah, dan Allah mengabulkan permintaannya. Ya, jadi nama Yabes berarti apa? Ada 3. Nama Yabes berarti Tuhan telah memukul aku. Enak gak sih? Orang disebut dengan sebutan kayak gitu, gak enak. Tanpa disadari,
Bahwa Yabes hidup sudah ada kutuk di dalam kehidupannya. Tapi nama Yabes juga berarti Tuhan mengizinkan aku menghadapi penderitaan dengan sebuah maksud. Nama Yabes juga berarti Tuhan sudah menutup semua jalan-jalan dalam kehidupanku. Waduh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang ini adalah orang yang di bawah kutuk. Pernah nggak sudah hidup di bawah kutuk seperti itu? Suami saya nggak bisa berubah, pendeta. Suami saya orang tolol, pendeta. Suami saya itu buat apa aja pasti gagal. Ya, pendeta, rumah tangga saya udah nggak bisa dipertahankan, pendeta. Kadangkala kita tuh udah hidup di bawah curses seperti itu. Anak saya, pendeta, aduh nakalnya minta ampun, pendeta. Setan aja anaknya nggak senakal itu. Aduh, istri saya pelit, cerewet, pendeta. Aduh, sampai Tuhan sendiri juga kalau ketemu istri saya stres dia, pendeta. Orang senang bikin apa? Curses, bikin kutuk-kutuk, ya kan? Menandakan bahwa kayaknya nggak ada jalan. Tapi saya mau bilang, doa yang tulus, doa dengan iman akan mengubahkan dan memutarbalikkan segala keadaan. Jadi kesimpulan saya, jadi nama Yabes bisa berarti apa? Pembuat masalah atau apa? A troublemaker. Nah, saya coba simpulkan. Kemudian si pembuat masalah ini, melalui doanya dia memutarbalikkan keadaan menjadi lebih dimuliakan. Amin. Saya selalu bilang gini, your background is not important. Latar belakang hidup saudara, masa lalu saudara, kegagalan di masa-masa kemarin saudara, itu tidak penting. Tuhan lebih tertarik dengan your decision today daripada your background. Amin. Tuhan lebih tertarik dengan keputusan saudara hari ini daripada masa lalu dan latar belakang saudara. Kalau hari ini ada saudara yang sedang bilang sama saya, pendeta, saya sedang menghadapi masalah dan gak ada jalan keluar. Saya cuma mau bilang buat saudara, you have the key. And the key is just pray. Waktu engkau doa, harapkan sesuatu yang dasar dari Tuhan. Saya nggak mau tahu sebesar apapun, mau badai, mau tsunami, mau apa rusunami, mau apalah, saya nggak mau tahu. Tapi yang saya cuma tahu, waktu Bartimius berdoa, dari buta jadi melihat. Amin. Yang saya percaya, waktu Yairus berdoa, anaknya yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Waktu orang kusta berdoa, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan mentahirkan aku dari kusta yang parah, Tuhan ubahkan menjadi kesembuhan yang luar biasa. Nah, jadi pelajaran doa apa yang kita bisa belajar dari Yabes? Saya simpulkan ada 4 hal penting. Yang pertama, doa bukanlah langkah keputusasaan, namun langkah kesadaran. Sama-sama bilang sama saya, sadar. Jadi doa itu bukan langkah keputusasaan. Aduh, saya udah gak tahu mesti buat apa, udah saya doa. Waktu Petrus bangunkan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Itu kan langkah keputusasaan, saudara. Saya udah gak ada jalan lain. Makanya saya gak setuju. Misalnya orang altar call, nangis di depan teriak-teriak. Loh, saya bukan gak percaya bahwa Tuhan lihat air mata. Tetapi buat saya, kita ketemu Tuhan kok. Buat apa saya sedih lagi? Amin. Buat apa saya nangis lagi? Jadi kalau doa gak boleh nangis. Kadang-kala bisa nangis. Tetapi air mata yang mengalir, bukan suara yang berteriak. Kadang-kala orang maju ke depan. Nangis juga enggak, cuma teriak doang. Air mata enggak keluar. Karena bertahun-tahun sudah diajarkan. Bahwa doa adalah tempat di mana kita udah mengadu. Betul dia mengadu. Tapi doa adalah sebuah kesadaran. Aku adalah anak Allah. Amin. Aku sudah diperlengkapi dengan kuasa. Aku sudah ditebus oleh darah anak domba. Aku ciptaan yang berharga. Makanya Daud dalam doanya bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib.
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. When you pray, remember, you are son and daughter of king. Waktu engkau berdoa, sadari, aku adalah anak raja. Aku gak seharusnya menderita. Kalaupun aku harus lewati penderitaan, aku akan keluar dan menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Ini bukan saatnya kita hanya putus asa menangisi masalah kita, melihat keadaan demi keadaan, dan akhirnya mulai berpikir negatif, dan sepertinya udah gak ada jalan keluar. Ini saatnya dalam doa kita mulai sadar bahwa yang ngatur semuanya adalah Bapa kita, yang orang lain panggil Tuhan di atas segala Tuhan, yang orang panggil Raja di atas segala Raja. We call him Father. Kita panggil dia Bapa, dan karena dia Bapa, dia bertanggung jawab. Dia menjamin segala yang terbaik buat kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Amin. Nggak ada orang doa lemes gitu. Yang kedua, dari doa Yabes saya belajar, doa bukanlah menekankan perasaan, namun keyakinan akan rencana Tuhan. Prayer is not about your feelings. Doa bukanlah soal apa? Perasaan. Ada banyak orang makanya kalau doa seperti kayak orang semedi gitu. Suara juga digetarin. Tuhan. Kucing aja lari. Buat saya, doalah keyakinan. Amin. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta, saya tadi waktu didoain kok gak rasa apa-apa ya. Bulu kuduk saya gak berdiri. Alkitab bilang minta maka padamu akan diberi. Alkitab saya tidak bilang minta dan jika bulu kudukmu berdiri, kamu akan dapat. Tapi kalau bulu kudukmu tidak berdiri, jangan harap kau dapat apa-apa. Tapi saya tadi didoain, nggak jatuh pendeta. Surah didoakan dan Roh Kudus jamah surah-surah jatuh, haleluya. Asal jangan jatuhin diri sendiri, nanti benjol. Ya. Tapi kalau surah pun didoain nggak jatuh, jangan pikir Tuhan tidak bekerja. Masa pendeta mesti serengkat semua satu kaki supaya jatuh? Ya. Saya sangat percaya urapan Roh Kudus. Tapi saya tidak percaya permainan-permainan psikologi. Di mana doa suasananya harus dibuat sampai begitu mengerikan. Pendeta ngomong dengan bahasa yang digoyang sedikit. Haleluya. Haleluya. Dan saudara, Tuhan di sini bertahta di tahtanya. Dia sedang menjamah kita semua. It's not about your feeling. It's about your faith. Soal keyakinan. Amin. Saya mungkin gak rasa apa-apa. Saya ngerti. Memang saatnya indah sekali kalau kita lagi doa. Tiba-tiba kita rasa bulu kuduk merinding, air mata mengalir. Pernah ngerasa gitu gak? Pernah ngerasa gak? Lagi penyembahan, angkat tangan. Ya kan? Tiba-tiba kita rasa hadirat Tuhan, kita pengen nangis gitu. Pernah ngerasa gitu gak? Memang enak. Tapi saya mau bilang, itu just your feeling. Apakah kalau begitu kita bisa bilang, saudara-saudara, hadirat Tuhan sedang kuat di sini? Enggak juga. Kalau sudah lagi banyak utang, nyanyi apa aja nangis. Bener. Masa untuk hadirat Tuhan kuat mesti utang terus? Coba. Sekali-kali sudah lagi punya utang, nyanyi gini. Ku tahu Bapa peliharaku, utangku dibayar, ku yakin Dia selalu sertaku. Wah, itu indah banget. Utang banyak. Kalau lagi utang banyak, nyanyi apa aja juga kita diberkati. Bukannya mau nangis saja. Tapi lu hati-hati ya. Jangan mulai besok kalau lihat ada orang nangis di gereja, utang nih banyak. Saudara kalau orang Batak, ya saya ulangin sekali lagi ya. Saudara kalau orang Batak, sudah kawin 6 tahun, ya sudah kawin 6 tahun, belum punya anak, belum punya anak.
Hari Sabtu baru dari rumah mertua. Hari Minggu di gereja. Lagu apa aja kita mau nangis aja. Bener, lagu apa aja kita mau nangis. Batak udah kawin 6 tahun gak bisa punya anak. Pas pulang dari rumah mertua. Tahu sendiri kan mertua begini kan. Belum pula aku dapat cucu. Waduh, tatapan matanya itu. Bikin nih buku-buku nih, apa nih, lutut nih. Copot. Lutut nih. Oh udah 6 tahun nikah gak bisa punya anak nih, lutut nih. Pindah di kuping. Kayak headphone gitu di sini. Tapi saya mau bilang, doa itu bukan soal perasaannya. Tetapi soal apa? Keyakinannya. I talk with my father. Saya ngomong sama bapak saya. Saya nggak mau tahu how he do it, but one thing I know, he will never too late. Saya nggak mau tahu bagaimana dia menyelesaikannya, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia lakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Amin. Yang ketiga, doa bukanlah suasana haru, namun doa adalah suasana peperangan. Amin. Yabes tidak menangis dan bilang, Tuhan, masa dorang panggil dorang iki ini. Itu Yabes. Dorang bilang kita kuat pembawa derita. Kita hidup so nyadarti. Angkat jumpa kita Tuhan. Sampai suara malaikat menjawab dia dan berkata, Pigi jodeng dia. Pigi jodeng dia. Kacau nih Manado. Saya di Aceh ketemu orang Papua. Tentara dia. Yang bawa-bawa saya. Tentara dari Nabire. Dari Nabire dia, tentara. Terus temennya bilang begini, pendeta tahu. Dia ini ada Cinanya. Padahal Papua betul, rambut keriting hitam. Pendeta tahu dia ini ada Cinanya. Sampai saya kaget, saya bilang, loh ada Cinanya? Iya pendeta, apanya? Mamanya papa, oh bukan, handphonenya. Saya pikir ada Cinanya apa? Orang Papua begini kok ada Cinanya, apanya Cinanya? Rupanya handphonenya, handphone Cina. Ayah mama. Saya sangat diberkati dengan doa Yabes. Karena buat saya menyebutnya as a breakthrough prayer. Doa yang selama ini beda sama yang saya pikirkan. Doa yang selama ini beda. Kita tuh kadang kala pikir doa itu nangis. Ngucapin semuanya nyedihin Tuhan. Masa Tuhan dia bilang begini, kita kan gitu kan. Enggak tuh. Dia nggak ngomong pahitnya hidupnya. Dia tahu sama siapa dia sedang bicara. Dia tahu doa adalah peperangan. Buat dia doa adalah yang pertama mengalahkan pikiran negatifnya sendiri. Doa yang kedua mengalahkan intimidasi setan yang mau coba membuat dia menyerah pada keadaan. Dan doa yang ketiga adalah peperangan untuk merebut segala janji Tuhan yang sudah disiapkan. Saya nggak percaya. Kalau ada orang bilang sama saya, pendeta, saya ada masalah pendeta. Kalau saya doa, padahal saya udah sungguh-sungguh, kok saya bisa ketiduran? Engkau salah ngerti doa. Doa adalah peperangan. Pernah nggak lihat orang perang ketiduran? Dua. Itu bukan ketiduran, kejang. Mana yang lebih banyak orang ketiduran? Orang dalam perang atau lagi dengar baca puisi? Nah itu. Suasana haru, galau. Orang kok doa jadi galau gitu. Orang baca puisi kan bener, galau semuanya. Hidup adalah misteri. Aku tetap berjalan. Aku tetap melangkah. Aku tetap berteriak. Keadilan. Ya, keadilan. Di sudut jalan sana, ibu tua renta menggendong anak yang lusuh. Dengan koreng di sekujur tubuhnya. Aku menatap. Pertanyaan dalam hatiku. Masih adakah keadilan? Kita kan dengar gitu. Keadilan sih keadilan. Koreng jangan dibawa dong. Saya berdoa kepada Tuhan.
as your pastor, supaya saudara-saudara punya roh doa. Amin. But the real spirit of prayer, roh doa yang betul, bukan hanya mau tidur peluk guling Tuhan. Haleluya, kau di sana, kau di sini. Tapi sebuah keyakinan, pikiran negatif harus saya taklukkan. Intimidasi setan harus saya hancurkan. Rancangan Tuhan yang sudah disediakan buat saya harus rebutkan. Ayat Alkitab saya berkata, the violent taken by force. Orang-orang yang gagah perkasa akan merebut kemenangannya dengan keperkasaan. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak ada kepastian waktu dalam jawaban doa. Namun yang ada adalah kepastian jawaban. Amin. I don't know for sure when God will answer my prayer, but I know for sure He will. Saya nggak mau tahu kapan Tuhan menjawab doa saya. But one thing, I know. Satu yang saya tahu, Tuhan pasti jawab doa saya. Saya nggak mau tahu bagaimana dan memakai siapa dia menjawab doa saya. But one thing I know, dia pasti menjawab doa saya. Amin.